Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Kazahra. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Oke, baiklah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tugas yang diberikan dosen kepada saya tentang pengertian daripada media pembelajaran, jenis-jenis media pembelajaran, perbandingan media pembelajaran yang digunakan di dalam negeri dan juga di luar negeri. Dan media pembelajaran apa sih yang cocok digunakan di kampus-kampus, terkhususnya itu di prodi kami, yaitu Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Oke, terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan apa sih itu media pembelajaran. Nah, kita tahu bahwa media itu adalah alat, sedangkan pembelajaran itu adalah proses belajar mengajar. Nah, bisa diartikan media pembelajaran itu adalah alat yang membantu pada saat proses belajar mengajar. Dengan adanya media tersebut akan memudahkan dosen dan mahasiswa, guru dan juga murid. Nah, kita tahu bahwa di era globalisasi ini hampir semua orang menggunakan teknologi. Dengan adanya media akan memudahkan semua pekerjaan kita. Dan media ini dia bisa menarik perhatian siswa dan juga berkonsentrasi pada saat materi diberikan oleh guru ataupun dosen. Nah, yang kedua itu dia ada jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama dia ada media audio, yang kedua media visual, dan yang ketiga adalah media audiovisual. Nah, media audio adalah media bisa disebut juga dengan media dengar. Nah, dia memiliki beberapa ciri khas. Yang pertama dia bersifat personal, cenderung ke satu arah yaitu pendengaran, dan yang kedua dia hanya mengandalkan suara atau indera pendengaran. Nah, media ini dia sangat cocok digunakan dalam pembelajaran bahasa. Contoh daripada media dia ada media visual. Nah, media visual ini dia hanya mengandalkan penglihatan. Media berbasis visual sangat berperan penting dalam proses belajar mengajar. Dengan adanya media ini dapat memperlancar pemahaman dan juga menguatkan ingatan para siswa. Oke, visual dapat pula menumbuhkan minat para siswa dalam proses belajar mengajar dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Nah, contoh daripada media ini dia ada diagram, ada chart, dan juga gambar ataupun sketsa. Oke, yang ketiga dia ada media audiovisual. Nah, media ini dia mempunyai kemampuan yang lebih baik dibandingkan dengan media audio, media visual. Kenapa? Karena media audio sendiri itu dia hanya mengandalkan suara. Nah, sedangkan media visual ini dia mengandalkan penglihatan. Tetapi berbeda dengan media audio visual. Dia mengandalkan dua unsur. Yang pertama ada unsur penglihatan dan juga ada unsur suara. Nah, jenis daripada media ini dia ada dua. Yang pertama audio visual murni. Kenapa disebut audio visual murni? Karena dengan audio visual gerak yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak. Suara maupun unsur gambar tersebut berasal dari suatu sumber. Nah, contohnya ini dia ada film bersuara, ada video dan juga televisi. Dan yang kedua itu ada audio visual tidak murni. Dia tidak dapat bergerak, artinya berarti diam. Nah, media ini disebut juga dengan media audio visual diam plus suara, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam seperti sound slide. Yang ketiga itu dia ada media pembelajaran, perbandingan media pembelajaran yang digunakan di dalam negeri dan juga luar negeri. Oke, perbandingannya itu kalau di luar negeri itu penggunaan media lebih beragam. Hal ini dikarenakan adanya fasilitas yang memadai dan pendidik pun dituntut untuk dapat menguasai berbagai macam media pembelajaran. Nah, sedangkan di dalam negeri itu penggunaan media pembelajaran belum cukup memadai karena kurangnya sarana dan prasarana dan kurangnya profesionalisme guru dalam menggunakan media pembelajaran tersebut. Nah, perbandingan lain di luar negeri mereka lebih banyak ke praktik dibandingkan teori. Mereka lebih menekankan pada kemampuan psikomotorik, sedangkan di Indonesia dia lebih menekankan kepada materi. Oke, yang keempat itu dia ada
media apa sih yang cocok, media pembelajaran apa sih yang cocok digunakan di kampus-kampus, terkhususnya itu prodi kami, yaitu prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Nah, penggunaan media pembelajaran disesuaikan dengan materi yang diajarkan. Misalnya, ketika ada presentasi, ya kita harus menggunakan media pembelajaran seperti Infocus, karena dia sangat membantu dalam proses belajar mengajar dan dapat menumbuhkan semangat para siswa dalam mendengarkan dan memahami isi materi. Ketiga media itu sangat cocok digunakan dalam proses belajar mengajar, yaitu media audio, media visual, dan juga media audio visual. Seperti yang saya katakan, dia sesuai dengan materi yang diberikan.